semuanya, perkenalkan, saya Indah Trisna Uyang dari program Studi Administrasi Rumah Sakit Stikes Mutiara Mahakam Samarinda semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Bapak M. Ardan, SKM MKes. Baik, materi pertama yaitu tentang pembinaan sumber daya manusia. Teori pembinaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat penting dalam kelangsungan organisasi tersebut, karena peralatan yang andal atau canggih tidak berarti apa-apa tanpa peran aktif sumber daya manusia. Yang dimaksud pembinaan menurut Miftah Toha adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Menurut Supartono Diosiswoyo, dalam buku Pedoman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia, karya Ahmad Tohari menyatakan bahwa daya yang ada pada manusia meliputi adanya akal dan inteligensi, perasaan dan emosi, kemauan, fantasi, perilaku. Sedangkan menurut SP Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi yang menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas yang berat dan baik, maka pemerintah perlu meningkatkan pembinaan aparat dalam arti kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, coaching. Coaching berasal dari dunia olahraga, tepatnya dalam dunia tenis. Coaching adalah bimbingan atau pelatihan yang diberikan perusahaan kepada para karyawannya agar keterampilan mereka selama bekerja dapat meningkat. Kemudian mentoring. Mentoring berasal dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai pendamping. Menurut Oxford Dictionary, mentoring adalah sebuah praktik untuk membantu dan menasihati orang yang kurang berpengalaman selama waktu periode tertentu, terutama sebagai bagian dari program resmi di suatu perusahaan, universitas, dan lain-lain. Kemudian konseling. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konseling adalah bimbingan yang diberikan oleh ahli profesional kepada orang lain lewat teknik psikologis. Jadi, kesimpulan dari materi pembinaan sumber daya manusia adalah peralatan yang andal atau canggih tidak berarti apa-apa tanpa peran aktif sumber daya manusia. Kemudian, pembinaan yang didapat disediakan perusahaan atau organisasi adalah mentor bagi para pegawai baru atau disebut dengan mentoring, dan pelatihan bagi para pegawai yang dikenal dengan coaching dan konseling. Baik, materi selanjutnya tentang produktivitas. Produktivitas kerja merupakan ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang pekerja dalam waktu tertentu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada. Ada 4 tipe produktivitas. Yang pertama, Ehringer, di mana tipe ini tergolong suportif atau semangat, ekspresif, lebih melibatkan sisi emosional dalam setiap pemikirannya. 2. Prioritizer, tipe ini sangat mengutamakan logika, pandai menganalisis, bertindak sesuai fakta, kritis, dan selalu berpikir realistis. 3. Planner, jadi kelompok ini termasuk orang-orang yang well organized, terencana, dan sangat mendetail. 4. Visualizer, tipikal kelompok visualizer ini adalah holistik atau memiliki cara pandang secara keseluruhan, intuitif, terintegrasi, menyeluruh, serta utuh dan menyatu pemikirannya. Kemudian ada beberapa kesalahan dalam meningkatkan produktivitas. 1. Multitasking. Jadi riset membuktikan bahwa 2 pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan lebih tidak efisien. Yang kedua, menunda pekerjaan yang sulit. Jadi kenyataannya semakin energi terkuras dalam bekerja, semakin berkurang juga motivasi dalam mengerjakan pekerjaan yang susah tersebut. Yang ketiga, terlalu lama direncanakan. Kita cenderung akan membuat rencana dari jam ke jam. Ini menjadi sumber stres dan justru menggagalkan apa yang kita benar-benar ingin lakukan. Kemudian, teknik memperbaiki produktivitas. Yang pertama, lakukan perencanaan kerja. Perencanaan kerja yang baik akan memudahkan
untuk menentukan langkah-langkah yang strategis dalam mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, fokus pada prioritas. Tiap orang memiliki prioritas yang berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhannya. Tetapi, prioritas utama dalam melakukan pekerjaan ditentukan berdasarkan target yang paling penting dan mendesak. Yang ketiga, hindari potensi gangguan. Jadi, gangguan bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal misalnya situasi yang tidak mendukung untuk bekerja secara optimal, sedangkan faktor internal misalnya keinginan untuk melakukan sesuatu di luar tanggung jawab kita. Yang keempat, mulai dengan target yang kecil. Tiap orang pasti memiliki prioritas yang berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhannya. Tetapi, prioritas utama dalam melakukan pekerjaan ditentukan berdasarkan target yang paling penting dan mendesak. Kemudian yang terakhir yaitu kelima, mengikuti training. Dengan kita mengikuti training atau pelatihan, kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu baru yang bisa kita serap dan menerapkan ilmu tersebut untuk meningkatkan produktivitas kita. Baik, kemudian materi tentang kepuasan kerja. Menurut Nabawi tahun 2019, kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya, di mana pekerjaan menurut interaksi dengan rekan sekerja dan atasan mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kinerja, hidup pada kondisi kerja yang sering kurang ideal, dan hal serupa lainnya. Teori kepuasan kerja. Yang pertama, oponen proses teori. Teori yang dikemukakan oleh Landy 1978 ini menekankan pada upaya seseorang dalam mempertahankan keseimbangan emosionalnya. Artinya, baik kepuasan maupun ketidakpuasan merupakan masalah emosional. Rasa kepuasan seseorang sangat ditentukan oleh sejauh mana penghayatan emosionalnya terhadap situasi yang dihadapi. Bila situasi yang dihadapi dapat memberikan keseimbangan emosional bagi dirinya, maka orang tersebut akan merasa puas. Namun apabila situasi tersebut menimbulkan ketidakstabilan emosional, maka orang tersebut merasa tidak puas. 2. Diskrepensi teori. Konsep yang dikemukakan oleh Porter tahun 1961 menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah selisih dari sesuatu yang seharusnya ada atau harapan dengan sesuatu yang sesungguhnya ada atau fakta. 3. Equity Theory. Teori keadilan yang dikemukakan oleh Adam tahun 1963 menjelaskan bahwa individu akan merasa puas terhadap aspek-aspek khusus dari pekerjaan mereka. Aspek tersebut misalnya gaji atau upah, rekan kerja, dan supervisi. 4. Two-factor theory. Teori dua faktor yang dikemukakan oleh Herzberg tahun 1966 disebut juga teori motivasi hygiene. Faktor hygiene atau faktor ekstrinsik membuat orang merasa sehat, sedangkan faktor motivasi atau faktor intrinsik membuat orang merasa terpacu atau termotivasi untuk mencapai sesuatu. Pengukuran kepuasan kerja. Ada beberapa cara pengukuran kepuasan kerja, yaitu yang pertama menggunakan skala indeks deskripsi jabatan atau Job Description Index. 2. Kuesioner kepuasan kerja, Minnesota. 3. Berdasarkan ekspresi wajah. Pengaruh kepuasan kerja. Robbins tahun 2006 menyatakan bahwa karyawan yang puas akan mampu meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Hal ini terjadi karena dalam organisasi jasa, kesetiaan dan ketidaksetiaan pelanggan sangat tergantung pada cara karyawan berhubungan dengan pelanggan. Karyawan yang puas lebih ramah, ceria, responsif, yang dihargai pelanggan. Karyawan yang puas memiliki kemungkinan kecil untuk mengundurkan diri, sehingga pelanggan lebih sering menjumpai wajah-wajah akrab dan menerima layanan yang berpengalaman. Lalu adanya peningkatan kepuasan kerja pada karyawan tentu berdampak pada kinerja yang ditunjukkannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki arti penting bagi karyawan maupun perusahaan, khususnya demi terciptanya keadaan positif di lingkungan kerja. Kemudian tentang Organization Citizenship Behavior atau OCB merupakan perilaku karyawan yang secara sukarela mengerjakan pekerjaan yang melebihi dari standar tugas yang diberikan kepadanya demi membantu keterlangsungan perusahaan dalam mencapai tujuannya.
Karyawan dengan tingkat OCB yang tinggi merupakan aset bagi sebuah organisasi, karena karyawannya seperti ini akan sangat mudah sekali menaati perintah yang diberikan atasannya. Mereka akan melakukan perintah tanpa banyak berpikir, nanti saya dapat apa, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya materi ini tentang pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, di mana pengukuran kinerja yang baik adalah serangkaian ukuran kinerja, sebuah proses pengambilan keputusan, dan metode belajar timbal balik yang membantu untuk mengelola, mengontrol, merencanakan, dan melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan. Terdapat model-model sistem pengukuran kinerja, antara lain 1. Balance Scorecard adalah model terpopuler untuk sistem pengukuran kinerja baru yang telah dikembangkan. 2. Sustainability Balance Scorecard, yaitu perluasan dari model Balance Scorecard dengan penambahan aspek lingkungan dan sosial. 3. Cambridge Model. Jadi model ini menggunakan produk grup sebagai dasar untuk mengidentifikasi KPI, dan dari pengelompokan produk tersebut dilakukan penentuan tujuan bisnis untuk produk grupnya. 4. Integrated Performance Measurement System, di mana model ini merupakan model sistem pengukuran kinerja yang bertujuan agar sistem pengukuran kinerja lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. 5. Integrated Environment Performance Measurement System merupakan model sistem pengukuran kinerja yang berkaitan dengan lingkungan. Adapun manfaat pengukuran kinerja, yaitu 1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. 2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. 4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya menjadi kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 5. Membangun konsensus untuk melakukan sesuatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan tersebut. Oke, baik. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk mengetahui apakah hasil kerja dari karyawan telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, pendekatan evaluasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pendekatan sikap. Pendekatan sikap ini menyangkut penilaian sifat atau karakteristik individu. Sifat biasanya diukur dalam bentuk inisiatif, kecepatan, membuat keputusan, dan ketergantungan. 2. Pendekatan perilaku. Masalah dalam pendekatan perilaku menunjukkan bagaimana orang berperilaku dan bukan tentang kepribadiannya. 3. Pendekatan hasil. Apabila pendekatan sikap memfokuskan pada orang dan pendekatan perilaku memfokuskan pada proses, maka pendekatan hasil memfokuskan pada produk atau hasil usaha seseorang. 4. Pendekatan kontingensi. Pendekatan sifat, perilaku, hasil cocok untuk dipergunakan tergantung pada kebutuhan pada situasi tertentu. Sasaran evaluasi kinerja. 1. Membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja aparatur maupun kinerja organisasi. 2. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari aparatur melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan itu dapat menyelenggarakan program pelatihan dengan cepat. 3. Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode yang selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan. 4. Menentukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi. Metode evaluasi kinerja. 1. Manajemen by Objective atau MBO adalah pendekatan perusahaan
yang diyakini bisa meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. 2. Behaviorally Anchored Rating Scale merupakan bentuk metode penelitian kinerja untuk melihat standar perilaku karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya atau melayani customer. 3. Human Resource Accounting Method digunakan untuk melihat perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan tersebut. 4. 360 Eager Feedback. 5. Psychological Appraisals. 3 tahapan MBO, antara lain 1. Planning, di mana atasan atau karyawan akan membuat sebuah rencana yang ingin dicapai bersama, seperti goal, apa yang ingin diraih oleh perusahaan. Rencana tersebut yang nantinya akan dilakukan oleh karyawan untuk mencapai goal tersebut. 2. Monitoring. Setelah adanya rencana, maka tahapan selanjutnya adalah monitoring. Tahapan ini akan dilakukan secara berkala, seperti 3 bulan hingga 6 bulan sekali, untuk melihat apakah kinerja karyawan berjalan dengan baik. 3. Reviewing. Ini merupakan tahap akhir, jadi atasan dan karyawan akan melakukan tinjauan kembali untuk melihat sejauh mana kinerja karyawan selama menjalankan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Terakhir, materi tentang performance improvement atau perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja merupakan proses transformasi kinerja karyawan saat ini yang dirasa mengalami penurunan untuk dilakukan perubahan menuju pada keadaan kinerja yang lebih baik pada masa yang akan datang. Alasan dilakukannya perbaikan kinerja karena prestasi kerja karyawan, kelompok maupun organisasi mengalami penurunan. Dengan dilakukannya perbaikan kinerja, ditargetkan dapat memenuhi harapan dan tujuan organisasi di masa yang akan datang. Performance Improvement Plan. Dalam perencanaan perbaikan kinerja, ada 5 hal atau persyaratan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Bersifat praktis, 2. Berorientasi pada waktu, 3. Spesifik, 4. Komitmen, 5. Loyalitas. Kemudian performance improvement process. Ada beberapa proses yang dapat dilakukan memperbaiki kinerja. 1. Kondisi kinerja sekarang, 2. Analisis kesenjangan, 3. Kondisi kinerja yang diinginkan, 4. Identifikasi masalah, 5. Mengapa terjadi, 6. Mencari solusi, 7. Siapa terlibat, 8. Tindak lanjut. Selanjutnya, performance improvement continuous. Dalam penerapannya, perbaikan kinerja secara berkelanjutan memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 1. Berkomitmen untuk berubah. Pada saat organisasi mengupayakan perbaikan, pada saat yang sama pula akan mengarah pada perubahan. 2. Take action. Mulai dari hal yang paling kecil pada diri sendiri, lingkungan sekitar dari skup yang lebih kecil, terus-menerus hingga akhirnya menyentuh berbagai hal pada skup yang lebih besar. 3. Evaluasi. Mengontrol perkembangan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan, hingga pada akhirnya kita telah melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Sekian materi yang saya paparkan pada hari ini dengan mata kuliah Manajemen Kinerja. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.